Bayangkan jika tiba-tiba, waktu di sebuah negara besar berhenti atau kacau. Bukan sekadar jam di pergelangan tangan Anda, tapi waktu yang menggerakkan segalanya. Jaringan listrik, bursa saham, sistem kereta api, bahkan peluncuran roket. Ini bukan skenario film fiksi ilmiah. Inilah tuduhan yang baru saja dilontarkan oleh China kepada Amerika Serikat. Pada Minggu 19 Oktober, Kementerian Keamanan Negara China menuduh Badan Keamanan Nasional AS, atau NSA, melakukan serangan siber langsung ke jantung digital mereka, Pusat Layanan Waktu Nasional Beijing. China mengklaim memiliki bukti tak terbantahkan atas upaya peretasan yang terjadi antara tahun 2022 hingga 2024 yang berpotensi menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur keuangan dan telekomunikasi mereka. Mengapa sebuah jam besar menjadi target utama dalam perang siber? Apa implikasi nyata jika waktu digital sebuah negara lumpuh? Dan bagaimana sejarah panjang perang hacker antara AS dan China semakin memanas? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah tuntas tuduhan paling serius dalam sejarah perang siber kedua negara adidaya ini. Tetap bersama kami, karena yang dipertaruhkan adalah stabilitas global. Apa itu pusat waktu nasional dan kenapa kritis? Mari kita mulai dengan memahami targetnya. Pusat Layanan Waktu Nasional Beijing mungkin terdengar membosankan, tapi ini adalah arteri vital bagi seluruh infrastruktur China. Fasilitas ini bertanggung jawab mengordinasikan master clock atau jam utama di seluruh negeri. Ini adalah sumber tunggal yang memastikan semua perangkat dan sistem berjalan pada waktu yang sama dan presisi. Kenapa presisi ini begitu penting? Keuangan, transaksi saham global dan perdagangan frekuensi tinggi, HFT, bergantung pada stempel waktu nanosecond. Jika waktu di bursa saham Cina berbeda 1 detik saja, ini bisa menyebabkan kegagalan transaksi besar, kerugian miliaran, bahkan kepanikan pasar. Telekomunikasi, jaringan 5G, 4G, dan komunikasi data modern bekerja berdasarkan sinkronisasi waktu yang sangat ketat. Kekacauan waktu bisa melumpuhkan jaringan seluler dan internet secara total. Transportasi, stasiun kereta api berkecepatan tinggi, sistem kontrol lalu lintas udara, semuanya berjalan berdasarkan jadwal yang disinkronkan. Gangguan waktu bisa memicu tabrakan atau kemacetan sistemik. Energi, jaringan listrik modern yang kompleks memerlukan waktu yang sangat akurat untuk mengatur beban dan mengalihkan daya. Serangan siber di sini bisa menyebabkan pemadaman listrik massal atau blackout. Militer luar angkasa, seperti yang dituduhkan kementerian, koordinasi waktu adalah kunci untuk peluncuran satelit, navigasi rudal, dan komunikasi militer. Singkatnya, menyerang pusat waktu adalah cara paling elegan dan destruktif untuk melumpuhkan fungsi dasar sebuah negara tanpa perlu meledakkan bom fisik. Itu sebabnya klaim ini sangat serius. Modus operasi NSA yang dituduhkan. Kementerian Keamanan Negara Cina tidak hanya melempar tuduhan. Mereka mengklaim telah menemukan modus operandi yang digunakan NSA. Menurut pernyataan yang dipublikasikan di WeChat, otoritas Cina menuduh NSA mengeksploitasi kelemahan pada layanan pesan merek ponsel asing yang tidak disebutkan namanya. Perhatikan frasa, merek ponsel asing. Ini mengisyaratkan bahwa kelemahan keamanan yang digunakan bukanlah pada perangkat keras buatan Cina. Dengan mengeksploitasi celah ini, NSA diduga mencuri kredensial masuk dari karyawan di Pusat Waktu Nasional. Mencuri kredensial adalah langkah klasik dalam spionase siber. Setelah mendapatkan kunci masuk, username dan password, peretas bisa menyamar sebagai karyawan sah dan mengakses sistem internal. Cina menegaskan bahwa serangan ini dapat membahayakan semua jaringan vital mereka, jaringan listrik, transportasi, hingga peluncuran luar angkasa. Mereka juga mengklaim telah berhasil mengidentifikasi dan memutus rantai serangan, meningkatkan langkah-langkah perlindungan, dan menghilangkan potensi ancaman. Ini artinya, menurut klaim Beijing, serangan itu telah digagalkan, tapi potensi kerusakannya sudah di depan mata. Hegemoni siber dan perang narasi. Tuduhan ini juga disajikan Cina sebagai bagian dari narasi yang lebih besar. Kementerian Keamanan Negara menggunakan pernyataan ini untuk mencap AS. Mereka berkata, dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah secara agresif mengejar hegemoni siber, berulang kali melanggar aturan dunia maya internasional. Ini adalah perang narasi.
Kedua negara saling tuduh sebagai pelanggar terbesar di dunia maya. Cina menyebut AS sebagai kekaisaran peretas, sejati dan sumber kekacauan terbesar di dunia maya. Di sisi lain, negara-negara barat juga menuduh kelompok peretas yang diduga didukung Cina melakukan kampanye spionase siber global terhadap tokoh-tokoh yang kritis terhadap Beijing, lembaga-lembaga demokrasi, dan perusahaan-perusahaan di berbagai sektor sensitif. Mari kita ingat. AS pernah mengatakan tahun lalu bahwa aktor yang disponsori negara Cina berada di balik pelanggaran siber di Departemen Keuangan AS. Serangan terhadap institusi keuangan AS ini sama seriusnya. Tentu saja, Cina saat itu menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar. Jadi, kita melihat siklus tuduhan dan penolakan yang tidak pernah berakhir. Sejarah panjang perang siber AS versus Cina. Untuk mengisi konteks 20 menit ini, kita harus melihat ke belakang. Konflik siber antara AS dan Cina bukanlah hal baru. Ini adalah permusuhan yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Contoh-contoh serangan siber besar yang pernah disangkakan. Operation Aurora, 2009 studi serangan siber canggih terhadap Google dan lusinan perusahaan AS lainnya yang diduga berasal dari Cina. Tujuannya adalah mencuri kode sumber. Peretasan OPM, 2014 hingga 2015 studi peretasan besar-besaran ke Office of Personnel Management AS. Data pribadi lebih dari 21 juta pegawai federal, termasuk data sidik jari, dicuri. Serangan ini secara luas dikaitkan dengan peretas yang disponsori Cina. Intelijen militer versus industri. Cina sering dituduh menggunakan peretasan untuk mencuri kekayaan intelektual dari perusahaan-perusahaan teknologi dan pertahanan AS untuk memajukan industri dan kemampuan militer mereka sendiri. Pola ini menunjukkan bahwa dunia maya adalah medan perang yang aktif bagi kedua negara. Namun, serangan terhadap pusat waktu nasional membawa konflik ini ke level yang baru. Serangan ini menyentuh fondasi dari governance dan fungsi negara, bukan hanya sekadar spionase atau pencurian data. Ini menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan dari konflik yang tersembunyi ini. Implikasi dan pesan kepada warga. Lalu, apa implikasinya saat ini? Pertama, peringatan publik. Selain menuduh NSA, Kementerian Keamanan Negara Cina juga secara eksplisit mendesak warga Cina untuk waspada terhadap serangan asing, dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Ini adalah upaya yang jelas untuk melibatkan publik dalam pertahanan siber, menciptakan kesadaran, dan mungkin menumbuhkan kewaspadaan terhadap teknologi asing. Kedua, perang dingin digital. Tuduhan ini semakin mempertegas bahwa hubungan AS-Cina berada dalam perang dingin digital, di mana teknologi dan dunia maya adalah front utama. Kedua negara berusaha mendominasi tidak hanya dalam inovasi, tetapi juga dalam kemampuan untuk mengganggu sistem lawan. Kita harus mengakui, tanpa akses ke server yang diretas, kita tidak bisa memverifikasi klaim Cina. Namun, sifat targetnya, pusat waktu nasional, membuat klaim ini layak mendapat perhatian global. Serangan ini, jika benar, adalah upaya melumpuhkan struktur utama negara, dan bukan sekadar mengambil data. Jadi, kita telah melihat bahwa Cina secara belak-belakan menuduh NSA AS menyerang jantung digital mereka, sebuah fasilitas yang menjaga waktu dan sinkronisasi seluruh infrastruktur vital. Serangan siber ini dituduh menggunakan kelemahan smartphone asing untuk mencuri kredensial. Ini adalah tuduhan yang paling keras dan berpotensi paling merusak dalam konflik siber kedua negara. Meskipun AS belum memberi respons, eskalasi ini menunjukkan bahwa batas-batas perang siber terus didorong ke zona yang lebih berbahaya. Tahan kontak mata. Menurut Anda, siapakah yang benar dalam konflik hacker ini? Apakah AS benar-benar melakukan serangan siber ke pusat waktu Cina? Atau ini hanyalah bluf politik Cina untuk menjustifikasi pertahanan siber yang lebih agresif? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai analisis geopolitik dan siber yang mendalam seperti ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kami. Klik juga ikon lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.